Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Hasil Official channel podcast kita berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan autis. Hari ini kita akan mencoba untuk mengenal sedikit dari sebuah rahasia besar, sebuah misteri yang menjadi tantangan kita bersama, khususnya di dalam menangani, menghadapi, mengelola hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak kita yang dikaruniai apa yang kita sebut dengan gejala-gejala atau perilaku autis. Kita teringat pada sebuah pendapat seorang psikolog klinis, Dr. Colin Jimbleman, PhD, yang mengatakan bahwa autisme memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat sekilas gambaran dunia yang mengagumkan yang mungkin tidak akan kita lihat atau kita tidak pernah lihat. Artinya ada sebuah keistimewaan yang kalau bukan ahlinya kita tidak bisa menyentuh, ya. Kita tidak bisa melihat apa yang dimiliki sebagai sebuah potensi bagi anak-anak kita yang tergolong dalam kelompok autis ini. Itu yang disampaikan oleh Colin Jimbleman, dan ini tentu akan menjadi sebuah guidance bagi kita untuk mengetahui lebih luas ya tentang fenomena autis ini. Makanya di dalam obrolan kita di kesempatan saat ini kita mencoba untuk sedikit membuka rahasia autisme itu seperti apa. Tentu kita pernah diingatkan atau mungkin di antara kita pernah membaca, mendengar diskusi berkenaan dengan pasti autis itu gitu ya. Yang pada akhirnya banyak orang, terutama ini obrolan kita ini berkenaan dengan bagaimana para orang tua sebagai figur terdekat ya, person yang paling dekat dengan para anak-anak kita yang dikategorikan autis ini ya. Selama ini kita mendapatkan sebuah informasi baik hal yang berhubungan dengan perilaku maupun yang berhubungan dengan dampak dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang diberi predikat autis ini gitu ya. Jadi secara umum anggapan lama bahwa para penderita autis ini sangat erat kaitannya dengan secara psikologis ya. Jadi anggapan awal itu pendekatan psikologis. Sehingga sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak autis ini sangat berhubungan erat dengan pola pengasuhan orang tua. Kenapa demikian? Karena itu tadi, pola pengasuhan inilah yang sebenarnya dalam pandangan psikologis ini menjadi kunci utama bagaimana anak-anak autis ini berperilaku. Nah, tuntutannya adalah adanya kedekatan, kehangatan secara emosional antara orang tua dengan putra-putrinya yang autis ini. Ini yang kemudian dipersepsi selama beberapa tahun gitu, polanya sama seperti itu gitu. Makin jarang kedekatan emosional, maka makin tinggi konsekuensi perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak autis ini. Kalau kita dekati, ternyata di balik semua itu ada hal-hal yang sangat spesifik yang menunjukkan bahwa karakter anak-anak autis ini menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Dan itu ketika lingkungan, wabil khusus orang tua sebagai lingkungan terdekat, memberikan sebuah pola layanan kehangatan emosional yang sejalan dengan keinginan mereka, maka terlahirlah produk-produk luar biasa dari anak-anak autis ini. Secara empiris, dalam tataran di masyarakat, para pemerhati autis, ya, para ahli di bidang ini pasti punya catatan, punya pengalaman, mendapatkan sebuah fenomena yang sangat-sangat menantang untuk lebih jauh diteliti seperti apa sebenarnya potensi anak-anak autis ini. Tapi yang pasti menurut seorang ahli Buten 2004 menyatakan bahwa pada umumnya ketika kesendirian seorang anak autis ini dikategorikan sebagai air of loneliness, ada perasaan kesepian ya, ada perasaan kesendirian. Itu yang oleh Buten disebut dengan air of loneliness. Nah, inilah sebenarnya di dalam kesepian, kesendirian itu anak-anak kita butuh kehangatan, butuh atensi yang tadi dikaitkan dengan konsep psikologis bahwa dengan cara itulah mereka mampu meredam apa yang kemudian merupakan sebuah cara mereka untuk menunjukkan eksistensinya. Jadi kalau misalnya dalam satu kesempatan kita mendapatkan kondisi anak yang tramtum, itu harus juga kita teliti secara lebih mendalam.
Apakah itu sebagai sebuah kondisi protes secara anak-anak autis begitu terhadap perlakuan yang tidak hangat secara emosional? Atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya sehingga anak berperilaku seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi anak-anak autis ini. Jadi tadi kita melihat dalam sudut pandang psikologis yang lebih menitikberatkan kepada bagaimana kita memberikan sebuah pendekatan gitu ya, sebuah perlakuan gitu, yang secara basic psikologi dasarnya adalah adanya kehangatan, adanya warming untuk lebih merangkul mereka agar mereka tidak merasa air of loneliness tadi, tidak merasa kesepian, sepi di dalam kesunyian seperti itu. Fenomena ini mungkin tidak terlalu menjadi bagian dari kondisi keberadaan anak-anak kita di situasi masyarakat kita sekarang. Ya, oleh karena itulah melalui podcast ini saya ingin mengingatkan kita semua ya, wabil khusus untuk diri saya sendiri. Keadaan seperti itu yang menuntut kita untuk lebih memberikan atensi yang luar biasa dari berbagai kemampuan yang kita bisa lakukan agar anak-anak kita mencoba untuk bergeser dari posisi air of loneliness-nya ini, dari posisi kesendiriannya ini. Itu dari pendekatan psikologis ya. Berikutnya, ternyata dalam perkembangan di tahun-tahun berikutnya, wabil khusus mungkin secara perjalanan waktu, bahwa ternyata beberapa ahli menemukan bahwa tidak hanya kondisi psikologis yang berdampak pada air of loneliness tadi. Anak-anak autis ini menghadapi berbagai kendala berkenaan dengan potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Nanti kita bisa lihat di dalam beberapa referensi ya. Tapi ingin saya sampaikan dalam kondisi saat ini bahwa ada aspek yang menyangkut neurologis ya, ada aspek yang menyangkut kondisi neuron anak-anak kita yang memungkinkan mereka untuk masuk di dalam suasana bukan saja air of loneliness, tapi juga mereka punya hambatan-hambatan di dalam interaksi sosial mereka. Oleh karena itulah kita bisa melihat bagaimana cara mereka berinteraksi. Itu ternyata juga bukan sekedar kurangnya perlakuan hangat dari lingkungannya, tapi juga aspek neurologi mereka ada hal-hal yang memang kurang kita perhatikan gitu ya. Jadi ini berdampak pada munculnya 3 ciri utama di dalam konteks ketika anak-anak autis ini berinteraksi dengan lingkungannya. Yang pertama tadi interaksi sosial mereka, akibat dari aspek neurologis ini terjadi abnormalitas pada otak mereka sehingga interaksi sosial mereka relatif terganggu. Itu berdampak nurturan efeknya pada komunikasi. Pola komunikasi mereka pun kalau kita lihat, atau silakan Bapak Ibu pemirsa melihat sendiri bagaimana cara anak-anak kita penderita autis ini berkomunikasi. Nah, ini juga langsung atau tidak langsung merupakan dampak dari bagaimana abnormalitas otak mereka secara neurologis itu memiliki hambatan-hambatan dibanding dengan saudara-saudaranya yang normal seperti itu. Nah, ini mohon maaf nih, semestinya di dalam pembicaraan lanjutan tidak boleh ada kata-kata normal dan abnormal gitu ya, versus anak autis abnormal dan yang tidak autis normal. Itu di dalam nanti bahasan kita seharusnya tidak menjadi sebuah komunikasi di dalam pembinaan anak-anak kita yang autis ini. Yang ketiga, ini adalah kemampuan imajinasi. Jadi kemampuan imajinasi oleh orang tua atau lingkungan atau para pakar yang ahli di bidang ini dan kemudian itu tergali, itu akan mendapatkan sebuah realitas proses kemampuan imajinasi mereka yang luar biasa. Jadi ketika kemampuan imajinasi anak-anak autis ini tertutup, kita publik tidak akan melihat bahwa di balik semua performa mereka itu sebenarnya ada sebuah potensi imajinasi yang ketika itu mampu digali, dimotivasi gitu ya, disupport oleh lingkungannya, akan memunculkan produk-produk imajinasi atau produk-produk kemampuan imajinasi anak-anak kita yang luar biasa. Dan itu beragam ya, sifatnya spesifik karena mereka mendalami terus apa yang menjadi konsentrasi mereka. Ketika itu dirangsang gitu oleh lingkungan, tadi saya katakan, itu mereka kemudian menunjukkan dengan dukungan kehangatan lingkungan, mereka menunjukkan sebuah atensi yang luar biasa pada apa yang menjadi bidang fokus imajinasi mereka gitu. Apa tercurah dalam bentuk lukisan yang luar biasa, apa tercurah dalam bentuk mendalami sesuatu yang menurut konsepsi publik hal itu juga jarang bisa dilakukan oleh mereka yang di luar penderita autis ini. Nah ini jadi dalam konteks membuka
rahasia autisme itu, saya ingin ulangi lagi, yang sangat umum dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Para penderita autis ini kita dekati secara psikologis, ada problema psikologis yang memungkinkan mereka merasa sepi, sunyi, sendiri, ya. Air of loneliness itu tadi. Ini pendekatan psikologi, ya, bahwa obatnya atau terapinya, walaupun itu tidak merupakan sebuah terapi mutlak yang bisa mengurangi beban penderita autis ini, yaitu adanya kehangatan emosional dari lingkungan terdekatnya, wabil khusus orang tuanya. Yang kedua, tentu berkembang, ada penelitian neurologis yang mengatakan bahwa ada abnormalitas pada kemampuan otak mereka. Itu menandakan ada 3 hal yang ditunjukkan. Kesulitan-kesulitan yang kelihatannya pada umumnya dihadapi oleh anak-anak autis. Itu yang pertama tadi dengan interaksi sosial mereka, kedua komunikasi mereka, dan ketiga menunjukkan kemampuan imajinasinya. Yang tadi dikaitkan dengan pendekatan psikologis hanya mungkin terjadi ketika kehangatan itu dihadirkan di tengah-tengah mereka. Itu konteks pertama dalam rangka kita membuka rahasia autism kita. Yang berikutnya, walaupun dalam bincang-bincang kita saat ini relatif tidak terlalu mendalam, insya Allah nanti para ahli, ya, para akademisi yang menangani bidang autis ini akan mencoba untuk lebih mendalami. Tapi paling tidak ini sebagai sebuah bentuk publikasi informasi berkenaan dengan fenomena autism di tengah-tengah kita. Yang tadi kita khawatir gitu bahwa para penderita autis ini ke depannya secara statistik akan menunjukkan tren makin meningkat begitu, ya. Nah, kita mencoba mengutip seorang ahli, Fried, di 2003. Dia mengatakan bahwa enigma autisme akan terus menolak penjelasan publik secara umum gitu, ya. Jadi begitu banyaknya rahasia misteri dari anak-anak kita yang menderita autisme ini, itu perlu terus secara kontinu didekati. Karena enigma autisme ini akan terus menolak penjelasan umum yang mungkin selama ini pakem gitu, ya. Kita yakini itu yang menjadi penyebabnya. Dari 2 hal itu tadi kita sudah mendapatkan gambaran bahwa oke lah, mungkin yang selama ini berlangsung adalah kondisi kurangnya perhatian secara psikologis berkenaan dengan hadirnya kehangatan emosional dari orang-orang terdekat anak-anak kita penderita autis gitu. Yang ternyata kemudian berkembang secara neurologi, autis bukan hanya sekedar kurangnya pendekatan kehangatan dari lingkungan secara psikologis begitu, tapi secara neurologis tadi terganggunya fungsi otak yang mengakibatkan interaksi sosial mereka terhambat gitu, ya. Komunikasinya juga sama begitu. Dan kemampuan untuk menunjukkan imajinasinya menjadi sebuah potensi yang terpendam gitu, ya. The hidden potential itu yang luar biasa kalau ditemukan oleh para ahlinya gitu. Nah, Fried mengatakan bahwa ini akan terus continue gitu, ya. Dan melahirkan penolakan penjelasan-penjelasan yang mungkin selama ini dianggap sebagai satu-satunya akibat anak-anak kita penderita autis itu. Kemudian pandangan Jalan di 2004, beliau mengatakan bahwa individu yang utuh dan unik autis ini memerlukan pendekatan humanistik. Nah, ini korelasi positif dengan akibat psikologis tadi gitu, ya. Jadi siapapun kita, orang tua, guru-guru di sekolah luar biasa, para pemerhati autis, ya, teman-teman di masyarakat umum yang mencoba untuk mengambil sisi, menyempatkan waktu dan kesibukannya untuk mendekati anak-anak autis ini atau fenomena autis ini, dituntut ke depannya untuk lebih membuka peluang pendekatan yang holistik, yang integrated, sehingga anak-anak kita bisa didekati dari berbagai macam sudut pandang, wabil khusus keilmuan gitu, ya, yang memungkinkan kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap, sehingga terapi untuk mencoba menghadirkan keutuhan mereka, ya, dalam posisinya sebagai penderita autis itu semakin terbuka gitu, ya. Ini minimum Fried dan Jalan itu sudah memberikan sebuah headline lah gitu bagi kita, siapapun tadi saya katakan, wabil khusus ya teman-teman di pendidik, khususnya di sekolah-sekolah luar biasa. Bukan sesuatu yang asal gugur kewajiban saja kita mendidik anak-anak autis ini, ya. Tapi memang harus disertai dengan sebuah kompetensi dan profesionalisme yang betul-betul fokus, ya, dan merasa ada tanggung jawab dan tertarik untuk melihat bagaimana fenomena autis ini harus kita coba dekati dan dicarikan solusi terbaik
dalam kapasitas mereka gitu ya. Tidak harus dihadirkan dengan target seperti juga teman-temannya yang tadi saya katakan terlahir tidak autis. Oleh karena itu, jangan lagi kita berbicara target-target pendidikan kita di sekolah-sekolah autis itu bermuara pada sebuah produk pendidikan yang disamakan dengan teman-temannya yang tidak autis. Nah, ini sangat harus dijauhi begitu, hal-hal yang semacam ini. Nah, itu kira-kira gambaran dari obrolan kita untuk mencoba lebih dekat, walaupun ini belum secara deep gitu kalau istilah Pak Menteri sekarang gitu, belum terlalu mendalam gitu, tapi paling tidak to touch the skin lah, kita menyentuh kulitnya saja untuk tahu lebih dalam nanti di dalam pembahasan tentang fenomena autis ini ya. Dan ini diharapkan mengundang perhatian semua pihak. Kenapa ini saya arahkan untuk mengundang perhatian semua pihak? Karena ada perasaan miris ya, ada, mudah-mudahan tidak pesimis sih gitu ya, melihat tren para penderita autis ke depan itu tidak berbanding lurus dengan penyiapan tenaga-tenaga secara personal, tenaga pendidiknya gitu ya, guru-guru, orang tua, siapapun dialah yang karena panggilan hatinya, karena tugasnya untuk membina, mendidik anak-anak autis kita ini. Lebih dari itu, angka statistik kehadiran, kelahiran anak-anak autis seiring dengan perjalanan waktu makin bertambah ya. Walaupun belum ada data terbaru ketika saya menyampaikan podcast ini, tapi mari kita lihat bahwa ini data yang bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan, dan pasti di dalam perkembangannya menunjukkan progresivitas gitu, yaitu berdasarkan Badan Pusat Statistik di tahun 2010 itu data atau kasus laju pertumbuhan autism kita itu menunjukkan 10 kasus per 1000 penduduk per tahun. Kalau dipresentasikan kira-kira 1,14%. Kalau misalnya itu statis di data itu saja per 2010, berarti sekarang kita berada di 2025 gitu. 15 tahun kita akan hitung berapa banyak anak-anak kita penderita autis. Dan faktanya kita bisa tanyakan ya ke pusat statistik kita atau kepada, kalau secara institusional kelembagaan, kita tanya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sana ada direktur yang menangani pendidikan khusus dan layanan khusus gitu. Mungkin datanya ada di sana. Di 2025 atau 2024 kemarin lah, tercatat berapa banyak anak-anak kita penderita autis. Yang pasti kecenderungannya tiap tahun meningkat. Nah, ini kita belum berbicara pada faktor eksternal lingkungan apa yang memungkinkan terjadinya autis ini. Itu akan menjadi sebuah studi mandiri teman-teman, para ahli gitu ya, saudara-saudara sekalian yang tergerak untuk melihat, meneliti bagaimana fenomena autisme ini, khususnya di Indonesia. Wabil khusus ketika saya podcast ini ya untuk konsumsi Jawa Barat, katakan seperti itu. Nah, ini juga bagi para pengambil keputusan, baik yang langsung maupun tidak langsung, lebih memberikan porsi atensi yang lebih besar lagi agar perhatian terhadap penanganan anak-anak autis ini benar-benar proporsional begitu, baik dari sisi alokasi anggaran gitu ya, peningkatan mutu para pendidik, kalau itu kita coba angkat potensi sekolah, kemudian juga dibarengi bagaimana melibatkan masyarakat, orang tua agar masuk pada wilayah yang memberikan kesadaran, tambahan pengetahuan dan keterampilan bagaimana menangani anak-anak autis ini. Itu kan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan para pengambil keputusan ya, di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan terutama sekali tentu ke masyarakat luas. Ini harus disampaikan sehingga masyarakat tidak melihat para penderita autis ini sebagai sebuah beban, tapi melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab yang harus diberikan kesempatan yang sama untuk dididik, walaupun mungkin nanti metode dan cara-cara mendidikannya berbeda dengan teman-temannya yang tidak autis seperti itu. Nah, ini 1,14% ini kan luar biasa ya. Tadi saya katakan kalau statis saja di posisi itu tiap tahun berapa banyak
15 tahun kita lewati. Apalagi kalau kita berpikir bahwa posisinya memang dinamis dan trennya selalu meningkat. Sampai ketika podcast ini menyampaikan hal itu, kita belum tahu seberapa besar potensi penyeimbang dalam arti person atau sistem yang bisa berjalan lurus sebanding dengan peningkatan jumlah penderita autis ini, baik menyangkut kebijakan, menyangkut kesempatan, menyangkut pengembangan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme para personil yang bergerak di bidang autis ini, baik secara formal di sekolah-sekolah maupun secara informal, non-formal di masyarakat. Seberapa banyak kita menyiapkan itu gitu. Dan seberapa besar tumbuh kesadaran untuk bergerak bersama menangani anak-anak autis ini dalam kapasitas sebuah gerakan yang sifatnya massal. Adakah di dalam 15 tahun terakhir ini kita menyiapkan seperti itu? Nah, mudah-mudahan ada ya di luar pengetahuan dan pemantauan yang sampai kepada kami gitu, pada saya. Mudah-mudahan ada pergerakan. Saya melihat ada beberapa teman-teman yang mencoba untuk berkumpul, berkomunikasi, dan berdiskusi, mencari format-format terbaik di dalam rangka membantu menangani anak-anak penderita autis ini. Itu tadi yang ingin saya sampaikan, kekhawatiran bahwa tren kenaikan penderita autis setiap tahun semakin kesini semakin meningkat. Dan ini ada kecenderungan tidak sebanding dengan upaya-upaya penyediaan tenaga, pikiran, waktu, ya, dana, gitu, atensi terutama gitu ya, atensi yang harus menjadi sebuah kebijakan berkenaan dengan anak-anak autis ini. Nah, saya pikir dengan situasi perubahan manajemen pengelolaan negara sekarang, mudah-mudahan kita melihat ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap penderita autis ini. Itu kira-kira untuk podcast kita pada kesempatan saat ini ya. Disampaikan secara, tadi saya katakan, to touch the skin, menyentuh kulitnya saja dulu lah ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi oleh pemirsa sekalian, silakan dikoreksi gitu. Tapi yang intinya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas sebagai penutup dari podcast kita pada kesempatan yang sangat luar biasa sekarang ini, bahwa kita saat ini faktanya berhadapan dengan sekian orang anak-anak kita penderita autis, baik yang secara terbuka kita bisa pantau melalui keberadaan mereka di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah luar biasa atau ada lembaga-lembaga lain, maupun yang fenomena gunung es tersembunyi yang karena orang tuanya merasa beban, malu begitu, sehingga anak-anak autis kita disembunyikan dengan perlakuan-perlakuan yang tentu tidak mengarah kepada upaya baik secara psikologis tadi maupun juga pengetahuan tentang abnormalitas fungsi otak mereka, karena pasti pada umumnya orang tua awam tentang hal itu. Nah, ini kan menjadi sebuah angka yang tersembunyi, kita tidak tahu seperti apa. Nah, tapi mudah-mudahan makin kesini juga berkembang aktivitas upaya proaktif lah ya, dan tentu positif untuk membantu menghadapi anak-anak penderita autis ini. Yang keduanya, publik diingatkan untuk membuka ya informasi dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait berkenaan dengan adanya para penderita autis yang tersembunyi gitu ya. Kalau tidak ingin kita katakan disembunyikan, tersembunyi gitu ya. Ini sebuah proses ajakan kesadaran juga bagi masyarakat yang dalam pola pikirnya mereka menganggap bahwa anak-anak mereka yang menderita autis ini sebagai sebuah beban. Kemudian disembunyikan untuk tidak. Silakan disampaikan, ada banyak lembaga yang terbuka ya. Di era sekarang kan mudah sekali kita untuk mencari akses dan informasi berkenaan dengan lembaga penyelenggara yang menampung, mendidik anak-anak penderita autis ini. Baik sekolah-sekolah luar biasa maupun lembaga-lembaga yang secara independen menyelenggarakan pola pengasuhan pendidikan anak-anak autis ini. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan, membuka pemikiran kacamata publik. Rahasia autis itu diantaranya itu tadi ya. Mudah-mudahan dengan informasi singkat ini, dengan informasi terbatas ini, mohon maaf saya menyampaikannya pada batasan-batasan yang relatif belum begitu luas. Tetapi itu fakta di lapangan yang memang harus kita hadapi bersama. Demikian, terima kasih. Selamat bergabung melalui podcast ini. Ada alamat yang bisa Anda hubungi
berkenaan dengan apapun yang berhubungan dengan autis ini. Mari kita bersama-sama menjadi lingkungan yang hangat, orang tua yang hangat, guru, pendidik yang hangat secara emosional terhadap anak-anak penderita autis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan podcast yang akan datang.